semuanya ada aturannya. Aturannya kita tuliskan itu, kita masukkan ke otak anak itu. Yang kita ajarkan itu ini, semuanya baik. Halo, selamat pagi semuanya. Ini video pertama kami dengan nama channelnya Parenting Yes or No. Ya. Jadi dengan saya Agus dan istri saya Bisa. Oke. Jadi video yang akan kami tampilkan ini adalah sesuai dengan judulnya Parenting Yes or No. Di sini kita cuma sharing-sharing. Apa yang kami sharing mungkin berkenan atau tidak berkenan tentang parentinghood ibu-ibu sekalian, ya dimaklumi aja. Oke. Jadi kita Di sini cuma berumah tangga sharing-sharing. sudah sekitaran 8 tahun, ya. Kita memiliki 3 anak. Anak pertama itu 8 tahun, anak kedua itu 6 tahun, dan anak ketiga itu 4 tahun. Tadi stepnya tuh cewek, cowok, cewek. Oke. Kita di sini jagain anaknya, bisa dibilang jaga sendiri tanpa neninya cuma 2 tahunan lah. Ya, kita sempat ada pembokat dulu itu untuk jaga anak kedua, ya. Jadi pas anak kedua itu kita kewalahan. Kenapa kita kewalahan? Karena first time kita mempunyai 2 anak. Anak pertama masih bisa kita handle, ya, masih Kita istri. belum tahu lah, Ya. belum tahu bisa handle atau nggak bisa handle. Ya, istri saya masih bisa handle untuk anak pertama. Kemudian lahir ke anak kedua dengan selisih 1,5 sampai 2 tahun. Ya, anak pertama saya itu baru bisa jalan kalau tidak salah. Itu Saya udah hamil. udah hamil dan Belum bisa jalan kulit itu. Iya. Saya 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan kakaknya saya hamil. Ya. Jadi lahir anak kedua agak shock. Kita nggak tahu gimana untuk ngurusinnya. Jadi kita decide untuk Ada yang bantu lah. ada yang bantu lah. Ada tim. Istilahnya kita menggaji pembokat gitulah. Jadi pembokat ini hanya memegang anak kedua, sedangkan anak pertama tetap dipegang oleh istri saya, mulai dari dia mandi, makan, bermain. Kalau bermain masih bisa bersama-sama karena waktu mainnya tuh masih bisa kita atur. Ya. Agak-agak repot juga sih waktu itu. Soalnya anak pertama kan nggak gitu mau makan, nggak gitu gampang lah makannya lah. Ya. Itu Ya. anak kedua saya sih Lebih baik, gampang. baik. Tapi masing-masing anak itu beda. Ya. Jadi Anak ketiga saya jago betul. makan, gampang sekali makannya. Cuma pas baby itu 3 bulan. Jadi anak pertama kita itu susah makan, bukan susah makan, tapi nggak terlalu gampang untuk makan. Ya, pemilih. Jadi sempat agak bingung juga gimana solusinya. Itu jadi Kalau dia makan itu udah masuk mulut, tapi nggak bakal telen. ya Nah, mau sabar-sabar ya gitu. diumur dulu. Tapi setelah kita jalani, rupanya dia adalah siklus. Siklus anak itu adalah Ada masanya dia bosan. ada masanya dia bosan, ada Nanti masanya ada pas masanya dia mau makan. banyak. Yang kita hadapi itu memang Tambah-tambah. pertama itu anak susah makan. Itu udah pasti, itu setiap orang tua pasti akan mengalami anak susah makan. Setiap orang tua, ingat. Apabila anak Anda nafsu makannya besar, ingat nanti itu siklusnya dia akan datang anaknya itu susah makan. Karena itu pasti jumlah anak susah makan. Itu pasti. Tidak perlu dipikirkan gitu. Dari Dia ada masanya dia mau makan, tapi jangan dibiarkan. Ya. Ngerti nggak? Betul. Seperti jangan Betul. kalau dia lagi dia nggak mau makan, dah nggak apa-apa. Kamu Betul. mau makan apa biar nggak bisa. Betul. Nanti dia anak-anak itu adaptasinya sangat bagus. Jadi kalau orang tuanya bilang, udah kamu nggak makan nggak apa, nanti makan roti aja gini lah. Nanti selanjutnya pas dia selera makan pun dia akan menjadi pemilih. Ya, betul. Intinya
Kalau anak Anda itu susah makan, pertama bukan kita maksa makan, tapi kita kasih tahu, lu jam berapa harus makan. Pagi jam segini sampai jam segini lu harus makan. Siang Diatur aja. diatur jam waktunya. Siang jam 11.30 sampai jam 12.30 waktumu makan. Snackingnya dikurangi. Ya, Kalau betul. solusi kami, biasa pengalaman kami begitu. Anak saya ini, yang nomor satu kan susah makannya. Jadi kalau dia udah habis snacking, dia nggak bakal mau makan nasi lagi, makan Betul. siang, lunch gitu nggak bakal mau. Jadi dia selalu, saya cari solusinya, gimana tips-tipsnya supaya dia lapar gitu. Jadi dia minta apapun, kalau udah mau deket jam makan, saya nggak akan kasih apapun itu, biarpun bonbon sekecil pun, saya tetap kasihnya air putih saya. betul. Itu intinya snackingnya dikurangi, tetap dikasih, cumanya dibatasi. Ya tergantung dari masing-masing orang tua, peraturannya gimana, prinsipnya gimana, aturin waktunya tuh makan gimana. Kalau kita pagi itu makan, dia bangun sebelum sekolah itu, pokoknya dia makan tuh jam 8 sampai jam 9 stop. Oke, mau snacking itu kasih lagi sedikit tapi tidak terlalu banyak. Di siang hari 11.30 sampai 12.30 siang itu jamnya jam makan siang. Lu harus makan. Gua nggak mau tahu. Tapi Lu- ini memang pas lu- dia masih kecil itu ya, Ya, sekarang lu sih nggak udah bisa- gampang dia makan. Lu nggak bisa makan, inilah jatah makanmu. Kalau kamu nggak makan, ini jatah makanmu. Lewat dari 12.30, lewat dari jam makan, ini nggak makan lagi. Lu mau lapar, lu mau gimana? Kita ulangi lagi nanti sih sore. Sore itu jam 6 sampai jam 7. Biasanya kita kasih makan. Memang sih kejam, tapi itu biar dia adaptasi Ya, bahwasannya ini betul. jam makannya, Betul. ini jam snacking, Betul. gitu. Jadi anak-anak pun tahu kenapa anak-anak itu seperti selembar kertas putih yang dimana orang tuanya yang akan menggambarkan Betul. disiplinnya. Nggak harus semuanya, tapi kita yang mengajari jam dia makan, jam dia tidur, jam dia bermain, jam dia belajar. Semua itu harus diorganize sama orang tua. Intinya dari istri saya bilang ini adalah kita sebagai orang tua adalah kita yang pegang kendali. Kita yang Oke. jadi panutan. Kita yang jadi panutan, kita yang pegang kendali ini semua. Lu harus nurut sama gua, gitu loh. Memang agak militer, cumanya ya ini semua untuk kebaikan kita bersama, terutama untuk anak-anak. Karena nanti anak sudah beranjak 10 tahun atau sudah SMP, Ya, dia pasti sudah ada, namanya sudah remaja. Dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, disitulah kita susah untuk mengajarkan hal-hal sederhana yang memang seharusnya dibenarkan. intinya kita ke anak itu mengajarkan ke anak. Dari dini, tidak boleh tunggu. Betul. Oh, dia masih kecil gitu. Betul. Nggak boleh. Dan semuanya ada aturannya. Aturannya kita tuliskan itu, kita masukkan ke otak anak itu. Yang kita ajarkan itu ini. Semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Gitu loh. Kita sebagai orang tua memang kadang kita perlu me time. Kita lihat handphone, terus itu memang betul, itu harus 1 jam, 1,5 jam kita harus me time. Gitu loh. Tapi sembari kita me time, kita sambilan bisa melihat anak. Oke, ini waktunya lihat handphone nih. Kita juga lihat handphone. Gitu loh. Kita juga main handphone. Tapi setelah 1 sampai 1,5 jam waktu yang ditentukan bermain, ya kita harus bermain dengan anak. Biarpun kadang kala anak itu sangat menjengkelkan bagi kami. Cuman ya, kita pikir lagi, ini untuk kebaikan anak. Kita bermain tipis-tipis saja, nggak usah sampai harus Bonding. nggak usah sampai harus kita bener-bener main sama gini, nggak usah. Ya kalau Anda malas, tipis-tipis saja. Kalau memang lagi ada mood, oke, kita main sama anak. Kita main bola, kita main ini, sama dia main itu, gitu loh. Kita ngajarin dia, itu. Harus banyak-banyak komunikasi. Ya, Itu bermain hanya sebagian kecil. ya, Memang tidak setiap hari orang tua itu diharuskan bermain dengan anak-anak. Karena kita punya kegiatan, begitu pula anak-anak punya kegiatannya sendiri. ya, Kecuali anaknya hanya satu. betul. Kalau anaknya cuma satu, parentingnya memang beda. Ya. Jadi
kesimpulannya untuk video kali ini adalah lu mau punya anak berapapun, 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak apapun, parentingnya tidak boleh monoton. Iya. Setiap orang itu berbeda. Setiap kegiatan orang tua pun berbeda. Ada orang tuanya yang dua-duanya berkarir, Iya. ada satu yang berbisnis, ada satu yang jadi Betul. ibu rumah tangga. Jadi tidak perlu takut untuk menjadi orang tua yang salah. ya. Tapi harus ingat, semua itu harus dimulai dari usia dini. Ya. Jadi parenting yes or no ini kalian yang menentukan sendiri, untuk para orang tua yang menentukan sendiri. Kita hanya memberikan saran kepada kalian semua, orang-orang tua yang Berdasarkan pengalaman kami. berdasarkan pengalaman kami, ya, yang akan bakal menjadi orang tua, yang sudah menjadi orang tua, dan yang sedang menjalani anaknya beranjak dewasa. Semua itu adalah pembelajaran, pengalaman. Semua itu kita belajar dari nol. Ya. Jadi tidak perlu takut disalahkan atau dijudge sama masyarakat maupun orang tua sendiri. Betul. Betul. Jadi kesimpulannya, anak susah makan, atur jam makannya, atur snacknya, ya. Kemudian untuk perhatian anak, kita harus berikan perhatian anak yang cukup, tidak usah berlebihan. Yang penting anak itu dekat dengan Anda, ya. Jadi untuk dua kesimpulan ini, Anda bisa simpulkan sendiri, Anda bisa tentukan pilihan Anda sendiri, terapkan disiplin Anda. Oke? Video kali ini sampai di sini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Apabila ada Penambahan. saran atau apa, bisa kasih info di. Jangan lupa di Bawah. subscribe. Jangan lupa di subscribe ya. Oke? Ciao. See you. Parenting yes or no.